Dakwah salaf bukan menokohkan seorang individu, tapi yang ditokohkan siapa? Nabi SAW dan generasi-generasi yang terbaik, yaitu para sahabat. Bohong Ustaz ini. Salafi Wahabi itu saja. Pendirinya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Dakwah salaf bukan menokohkan seorang individu, tapi yang ditokohkan siapa? Nabi SAW dan generasi-generasi yang terbaik, yaitu para sahabat. Kerana ada segelintir kaum muslimin hari ini, mereka menokohkan siapa? Menokohkan tuan guru dia, ustaz dia, kiai dia, syekh dia, atau atuk nenek dia. Jadi dalam kajian selalu hanya cerita atuk saya seperti ini, nenek saya seperti ini, guru saya seperti ini. Kenapa tak tokohkan Nabi SAW? Kenapa tak tokohkan para sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga radhiyallahu anhum waradu'an. Dan inilah yang berlaku di tengah masyarakat kita, sehingga orang sekarang berebut-rebut menjadi seorang tokoh yang diidolkan oleh jemaah. Maka dia buat cerita halu-halu, cerita karut, tujuannya apa? Nak tarik simpatisan jemaah, supaya jemaah dia follow dia, dan jemaah dia, murid dia ikut saja apa yang dia sebut, walaupun bercanggah daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun dakwah salaf tak seperti itu. Dakwah salaf iaitu bagaimana mengembalikan kaum muslimin kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, yang mana Nabi ajarkan kepada para sahabat, dan sahabat diajarkan kepada tabi'in hingga ke saat ini. Itulah yang perlu kita dakwahkan. Bohong Ustaz ini. Salafi Wahabi itu saja. Pendirinya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab terinspirasi dari Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mau tidak mau, Wahabi ini pasti menokohkan Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Coba tanya pada mereka, bagaimana tanggapan antum tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Mereka akan mengatakan beliau ini ulama, ya, pendakwah sunnah, pembaharu. Pasti jawabannya begitu. Dalam hadis misalkan, ya, mereka ini punya tokoh, punya ulama, namanya Nasiruddin Al-Albani, ya, Syekh Albani. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu enggak guna buat mereka kalau belum disohihkan oleh Syekh Albani. Ya, semua hadis itu pasti di belakangnya ada disohihkan oleh Syekh Albani, didhaifkan oleh Syekh Albani, dihasankan oleh Syekh Albani. Kalau belum ada itunya, hadis itu enggak guna buat mereka. Lah itu apa namanya? Itu namanya menokohkan seseorang. Ya, ulama-ulama mereka saat ini saja yang dari Arab Saudi misalkan, ya itu saja muter-muter di situ. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Shalih Fauzan. Ya itu saja ulamanya. Jadi bohong kalau dikatakan bahwa mereka itu tidak menokohkan seseorang, tidak menokohkan seorang ulama, seorang guru, kecuali Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Itu bohong. Ya, enggak bisa itu. Nah, jadi kita itu bukan hanya harus berhati-hati terhadap seorang dai, seorang pendakwah yang hanya menceritakan gurunya, karomah gurunya, karomah nenek moyangnya. Kita juga harus hati-hati terhadap faham Salafi Wahabi ini. Wallahu